Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dalam video kami. Pada kesempatan hari ini kami akan share tentang bagaimana cara menyusun LK 1.1 ya, atau LK1 untuk PPG atau Pendidikan Profesi Guru. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, mohon bisa di subscribe dan share video ini agar terus berkembang dan dapat membantu Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan PPG Bapak Ibu, karena kami akan selalu update informasi terkait bagaimana cara memenuhi tugas untuk PPG pada tahun ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebagai contoh saja bagaimana sebenarnya cara menyusun atau mengisi LK1. Ini saya contohkan yaitu pada modul materi bimbingan dan konseling ya. Pada materi bimbingan dan konseling akan coba sama-sama kita buatkan atau cara mengisinya. Namun ini juga berlaku untuk semua bidang studi ya, tidak hanya bimbingan konseling tapi semua bidang studi. Namun saya hanya memberikan contoh saja di pada video ini, yaitu menggunakan modul BK atau bimbingan konseling seperti itu. Nah, pada tugas ini Bapak Ibu akan kerjakan di saat pembelajaran mandiri ya, di saat pembelajaran mandiri sebelum memasuki pelaksanaan PPG. Nah, Bapak Ibu nanti di SIM PKB Bapak Ibu akan bisa mengunduh atau mendownload lembar kerja belajar mandiri di sini, atau LK1 ya, LK1 lembar kerja belajar mandiri. Di sini bisa Bapak Ibu unduh terkait template-nya seperti apa. Nah, bagaimana cara mengisinya, cara membuatnya? Di sini sudah saya buatkan. Kebetulan sudah saya mengisi di sini. Nah, pertama harus kita lihat judul modul. Ya, judul modul itu harus kita sesuaikan dengan modul yang kita akan buat. Tentu saja Bapak Ibu dalam belajar mandiri akan membuat sebanyak 6 ya. Karena Bapak Ibu mendapatkan 6 modul profesional atau bidang studi. Di sini kita ambil contohnya adalah modul 2, materi bidang layanan bimbingan dan konseling. Sehingga di sini kita tulis juga judulnya adalah materi bidang layanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian di bawahnya, di bawah judul itu ada judul kegiatan atau KB ya, judul kegiatan atau KB. Setiap modul itu pasti terdiri dari 4 KB ya. Terdiri dari 4 KB. Contohnya ini ada 4 di sini ya. Ada 4, 1 2 3 4. Dari mana cara mengambilnya? Dari modul yang Bapak Ibu bisa unduh atau bisa download di sini. Nah, kita perhatikan dulu strateginya. Pertama adalah Bapak Ibu lihat di daftar isi ya. Seperti ini bisa kita lihat di daftar isi. Nah, KB-nya itu, nah di sini sudah terlihat ya, ada KB 1 ya, KB 1 atau kegiatan belajar 1 program tahunan dan semesteran. Program tahunan dan semesteran sama dengan yang di sini ya, program tahunan dan semesteran bimbingan dan konseling. Kemudian kita lihat KB2 nya di bawah. Nah, di sini bisa terlihat kegiatan belajar 2 materi layanan dasar peminatan dan perencanaan individual. Begitu juga KB selanjutnya ada KB 3 materi layanan responsif, dan KB
KB 4 pengembangan media layanan dan bimbingan dan konseling. Ini terkadang memang di modul kan ada beberapa kesalahan penulisan ya, seperti ini bisa kita lihat. Nah, sama ya. Ini tadi tinggal kita tuangkan saja di dalam judul KB ya, di dalam judul KB ini kita masukkan di sini. Kemudian di bawah itu ada bukti refleksi ya. Bukti refleksi yang pertama itu kita diminta untuk membuat daftar peta konsep, yaitu istilah dan definisi di modul ini. Jadi daftar peta konsep, istilah dan definisi di modul ini. Strateginya bagaimana? Cara menjawabnya di sini kita buka juga ke modulnya. Ya. Di modulnya itu setiap KB di sini kita ambil contoh misalkan KB 1 ya. KB1 itu ada uraian materi ya Bapak Ibu ya, ada uraian materi bagian daftar isi, ada elemen program tahunan bimbingan dan konseling, ada penyusunan visi dan misi, ada penyusunan rencana operasional, ada penyusunan program semester, termasuk ada materi selanjutnya ini. Nah, materi-materi yang seperti ini sama dengan bidang studi yang lain, bisa dilihat di dalam daftar isinya. Kemudian kita masuk ke dalam modul ini ya, ke dalam modul ini bisa kita cari apa definisi dan istilah itu. Seperti ini, elemen program tahunan bimbingan dan konseling. Ya, definisinya apa? Kita sampaikan atau kita tuangkan di sini, copy paste saja di sini terkait definisinya. Termasuk mungkin ada sumber-sumber lain yang bisa kita tuangkan di sini. Nah, daftar peta konsep ini perlu diingat, peta konsep memang banyak macam ya. Kalau ini kan kita buat dengan sistem daftar ya, atau list ya. Mungkin ada peta konsep dalam bentuk gambar, dalam bentuk yang lain gitu ya. Tapi karena kita mengacu istilah dan definisi, tentu saja harus kita jabarkan istilahnya apa, definisinya apa, seperti itu. Kemudian bisa kita lihat di sini definisi dan istilah dan definisinya kita tuangkan semua di dalam lembar kerja ini LK1 sampai akhir ya, sampai terakhir nanti ada banyak sekali istilah dan definisi, tinggal kita tuangkan di dalam lembar kerja ini. Baru Bapak Ibu nanti akan masuk di daftar materi yang sulit dipahami dalam modul ini. Nah, daftar materi yang sulit itu Bapak Ibu bisa di sini saya sampaikan ya, materi mana yang menurut Bapak Ibu sulit untuk dipahami. Materi mana yang menurut Bapak Ibu sulit dipahami, silahkan dituangkan di sini di antara daftar-daftar yang sudah disampaikan di atas ini. Tinggal ditulis di sini, kemudian dituangkan. Mungkin ada beberapa materi yang menurut Bapak Ibu sulit dipahami. Nah, yang ketiga, yang bagian 3, ini ada daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Sering mengalami miskonsepsi. Nah, ini juga sama dari daftar istilah materi-materi yang ada di atas tadi. Bapak Ibu bisa menyampaikan materi mana yang menurut Bapak Ibu sering mengalami miskonsepsi ya, atau kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tuangkan, mungkin ada 1 materi, 2 materi, 3 materi, bahkan banyak materi yang mungkin menurut Bapak Ibu itu mengalami miskonsepsi seperti itu. Nah, ini dikerjakan sebanyak berapa Bapak Ibu? Sebanyak 6 ya. Jadi setiap modul buat lembar kerja seperti ini, sehingga Bapak Ibu menghasilkan ada 6 modul nantinya. Ya, ada 6 modul dengan judul modul yang berbeda-beda, dengan KB yang berbeda-beda. Tentu saja juga dengan
daftar peta konsep yang berbeda, karena ini sumbernya dari setiap modul ya. Jadi Bapak Ibu menghasilkan 6 modul, 6 lembar kerja terdiri dari 6 modul ya. Kemudian nanti akan diunggah atau diupload saat Bapak Ibu sudah memasuki masa perkuliahan setelah orientasi mahasiswa nanti. Mungkin saya pikir itu sharing dari saya tentang bagaimana cara mengisi LK 1.1, strateginya, tipsnya, agar Bapak Ibu lebih mudah dalam mengerjakan ya, tidak mengalami kesulitan. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.